Masa pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok hingga malam ini masih melakukan aksi menuntut penangguhan penahanan Ahok di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan kini kita lihat bagaimana kondisi terkini di sana. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar kondisi terakhir di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Para pendukung Basuki Cahayapurnama memang beberapa waktu terakhir sejak vonis dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Cahayapurnama dalam kasus penodaan agama memang beberapa hari terakhir ini menggelar aksi unjuk rasa di berbagai tempat dan malam ini seperti yang terlihat sejak siang tadi atau mungkin sejak pagi tadi mereka sudah menggelar aksi di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun sesuai dengan peraturan perundangan tentang menyampaikan pendapat atau unjuk rasa bahwa batas untuk melakukan aksi unjuk rasa ini berakhir pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Dan seperti yang Anda ketahui saat ini sudah pukul 19.34, pihak kepolisian sudah berusaha untuk meminta massa membubarkan diri. Namun seperti yang kita simak sampai saat ini, pendukung Basuki Cahayapurnama masih memadati area di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ingat yang kemarin itu yang di Baik, untuk informasi lebih lengkap tentang kondisi di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser lapangan CNN Indonesia Angga Dwi Putra. Selamat malam Angga, bisa Anda laporkan apa yang sedang terjadi saat ini di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Apakah massa pendukung Basuki Cahayapurnama ini menolak untuk membubarkan diri? Ya, selamat malam Indra. Memang sejak pukul 18 tadi dari Kapolres Metro Jaya ini sudah mencoba memperingatkan para peserta aksi yang ada di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk bisa membubarkan diri secara tertib karena memang sesuai aturan pukul 18 adalah waktu atau batas waktu terakhir untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun memang tadi juga sudah dipanggil dari koordinator lapangan aksi yang bernama Saudara Randy, dan Randy sendiri juga sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh peserta aksi untuk bisa membubarkan diri dan melanjutkan aksi di keesokan harinya seperti itu. Namun hingga pukul 18.30 ternyata masih ada sejumlah orang ini yang masih berkumpul, kemudian mereka menyalakan lilin dan juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan memilih untuk tetap bertahan sehingga tidak ada pilihan lain bagi Kapolres Metro Jaya dan juga pasukan dari Sabara dan juga dari Brigadir Mobil ini untuk meminta para peserta aksi ini untuk mundur, dan akhirnya ketika dipukul mundur ada beberapa yang memang akhirnya massa terpecah dan sebagian besar ini sudah membubarkan diri. Namun hingga saat ini masih ada sebagian kecil massa yang memilih bertahan meskipun sudah tidak di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sudah mengarah ke arah Senen seperti itu, dan mereka juga masih sekarang sedang melakukan negosiasi kembali ya. Upaya-upaya persuasif terus dilakukan oleh kepolisian agar tidak ada korban seperti itu, dan mereka diminta untuk tetap untuk membubarkan diri. Untuk arus lalu lintas sendiri memang yang di Jalan Jenderal Suprapto ini yang mengarah ke arah Senen ini sudah ditutup. Ketika tadi kepolisian akan memukul mundur seperti itu untuk meminta mundur para peserta aksi, dan ini tentu saja menyebabkan kemacetan yang luar biasa, dan sementara untuk arah sebaliknya ini terpantau ramai lancar Indra. Baik, Angga, ini tadi Anda sebutkan bahwa memang sudah sebagian membubarkan diri, tinggal sebagian lagi yang masih bertahan. Tapi kalau kita lihat dari gambar yang ada saat ini dan dari laporan tim Anda juga begitu, dari gambar yang disajikan pada saat ini dan yang terjadi saat ini begitu, ini sepertinya memang menutup satu ruas jalan. Artinya apakah memang jumlah massa juga masih cukup banyak, dan apa yang membuat mereka masih ingin tetap bertahan, sementara apa yang juga akan kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian membubarkan yang sebagian ini yang masih bertahan itu? Ya, memang jumlah massa saat ini bisa dikatakan lebih sedikit dibandingkan tadi, dimulai dari pukul 2 siang seperti itu sampai malam, semakin lama semakin bertambah banyak.
ini adalah beberapa orang yang masih bertahan dan mereka memang ingin untuk supaya Ahok ini bisa dibebaskan seperti itu. Tuntutan mereka seperti itu. Jadi mereka sebenarnya menyadari bahwa mereka melanggar aturan, tapi mereka bersikukuh seperti itu untuk tetap bertahan di sini karena merasa ada ketidakadilan seperti itu. Dan dari kepolisian sendiri sampai saat ini bisa Anda saksikan juga masih melakukan upaya-upaya persuasif. Tidak ada water cannon, tidak ditembakkan, kemudian juga apalagi gas air mata seperti itu. Dan tadi juga untuk para ibu-ibu yang masih bertahan, sejumlah polwan ini diturunkan seperti itu untuk membantu ibu-ibu ini untuk membuat mereka juga supaya bisa meninggalkan tempat seperti itu. Jadi upaya-upaya persuasif masih terus dilakukan oleh kepolisian. Memang ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu, namun ini dipilih oleh kepolisian karena lebih meminimalisasi jumlah korban seperti itu. Jadi mereka tidak ingin adanya korban yang jatuh dari pihak manapun seperti itu. Dan juga tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di objek vital di Jakarta ini khususnya, Indra. Ya, kalau kita lihat hal seperti ini juga terjadi kemarin di mana di depan Makobrimob polisi juga berusaha untuk membubarkan para pendukung Basuki Cahayapurnama yang menggelar aksi juga sejak pagi bahkan berkumpul di depan Makobrimob begitu. Dan hari ini terjadi lagi tetapi di tempat yang berbeda. Apakah Anda sudah pernah berbicara misalnya atau menggali informasi dari koordinator aksi ini, apakah mereka tidak khawatir selama ini para pendukung Basuki Cahayapurnama yang dikenal dengan aksi-aksi simpatik lalu berubah seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, misalnya ada penutupan jalan, kemudian mengganggu aktivitas warga yang lain. Apa yang disampaikan oleh para koordinator aksi ini ketika mungkin Anda sudah menggali informasi dari mereka? Betul, Indra, memang ini cukup menarik karena para koordinator lapangan atau tadi dari Randy sendiri, koordinator lapangan ini menyatakan bahwa mereka sudah menghimbau, artinya bisa dikatakan seolah-olah lepas tangan. Jadi mereka hanya bisa menghimbau, tapi untuk memutuskan tetap di sini atau tidak, mereka tidak bisa memaksakan hal itu karena mereka menyatakan bahwa ini bukanlah masa bayaran, ini adalah masyarakat yang datang dengan keinginan sendiri untuk datang. Tapi memang saya melihat tadi ada beberapa orang-orang yang mengajak seperti itu, jadi untuk tetap bertahan, jangan takut katanya, tetap di sini kita membela yang benar. Jadi dari koordinator lapangan ini seolah-olah tidak mempunyai kuasa terhadap massa yang tetap bertahan seperti itu. Padahal mereka sendiri juga tadi bersama kepolisian sudah membicarakan dan sudah menghimbau kepada peserta aksi untuk membubarkan diri. Tapi beberapa orang yang tetap memilih untuk tinggal inilah yang agak sulit sepertinya dari koordinator lapangan sendiri untuk membuat mereka bisa segera meninggalkan tempat seperti itu. Jadi memang ada niat dari beberapa yang masih bertahan ini akan tetap bertahan sampai bahkan menginap di sana, Angga? Ya, Indra, memang tadi saya sempat mewawancarai, ngobrol dengan beberapa orang, terutama dari kaum perempuan, ibu-ibu yang menyatakan bahwa mereka akan tetap duduk tadi di depan Pengadilan Tinggi Jakarta, mereka akan menginap seperti itu sampai besok. Namun tadi setelah diminta bubar seperti itu, mereka sudah tidak ada lagi di depan Pengadilan Tinggi seperti itu. Dan mungkin beberapa masih ada yang tetap ikut berdiri di sana, jadi sudah tidak bisa lagi di depan Pengadilan Tinggi. Jadi Pengadilan Tinggi sekarang sudah steril seperti itu, tapi massa masih berkumpul dan menyalakan lilin dan masih juga dilakukan upaya persuasi terus-menerus dari kepolisian supaya mereka bisa membubarkan diri dengan tertib dan juga tidak mengganggu lagi arus lalu lintas. Indra. Angga, kita beralih sedikit ke soal apa yang dituntut oleh para pendukung Basuki Cahayapurnama ini. Mereka menuntut agar adanya dikabulkannya upaya penangguhan penahanan terhadap Basuki Cahayapurnama. Bagaimana sejauh ini tuntutan itu diupayakan oleh para pendukung Basuki Cahayapurnama sampai hari ini? Ya, dari maksud saya dari orang-orang yang ada di depan Pengadilan Tinggi ini sendiri memang tadi sudah berbicara dengan pengacara dari tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Tadi tim kuasa hukum dari Ahok sendiri memang sudah datang ke Pengadilan Tinggi dan bermaksud untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, namun sayangnya tidak ada dan hanya ditemui oleh pihak Humas. Dan dari pihak kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa memang ada perbedaan pendapat soal proses bagaimana penangguhan penahanan ini bisa disetujui seperti itu. Jika kita lihat dari proses keluarnya surat perintah penahanan sendiri, itu dari Pengadilan Tinggi itu bisa menandatangani tanpa adanya berkas dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara seperti itu. Namun
untuk surat perintah penangguhan penahanan, ini mereka menyatakan dari Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa harus menunggu berkas dulu dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi belum diproses sampai saat ini. Dan tadi juga dari pihak pengacara atau kuasa hukum ini mengupayakan terus-menerus tentu saja, dan ditargetkan dalam waktu seminggu ini mereka akan melakukan insahe atau seperti pemeriksaan berkas seperti itu di Pengadilan Tinggi agar proses ini bisa lebih cepat. Ketika pemeriksaan berkas sudah bisa dilakukan, kemudian nanti Pengadilan Tinggi ini akan memutus siapa majelis hakim yang bisa memutuskan penangguhan penahanan ini diterima atau tidak. Jadi memang cukup lama sebenarnya, berbelit-belit bisa dikatakan seperti itu untuk penangguhan penahanan. Dan namun sayangnya informasi dari kuasa hukum ini tidak disampaikan secara jelas mungkin kepada seluruh massa. Jadi mereka memilih bertahan karena menganggap bahwa jika maksud saya jika Pengadilan Tinggi sudah mendatangani maka Ahok akan bebas. Padahal prosesnya tidak semudah itu. Indra. Baik, Angga, itu yang kemudian membuat berpanjang-panjang prosesnya ini yang kemudian membuat para pendukung Basuki Cahayapurnama ini juga sedikit geram begitu ya, dan tetap memilih untuk bertahan di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Baik, Angga, nanti kita akan kembali ke Anda tentang kondisi terakhir di sana, dan bagi Anda pemirsa mungkin bisa menjadi catatan bagi Anda yang ingin melalui jalan di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk sementara mungkin bisa menghindari, kalau tidak mungkin Anda bisa terjebak kemacetan seperti yang Anda saksikan di layar televisi saat ini.